Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Agung Nugroho Arianto MM, selaku dosen mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Perkenalkan, saya Sita Arnoldia NIM 2111100002995 akan menjelaskan beberapa materi etika akademik dan bisnis, diantaranya yaitu prinsip etika bisnis dan contohnya, hubungan etis konsumen dan perusahaan, etika pengambilan keputusan dalam perusahaan, good corporate governance, dan terakhir corporate social responsibility. Yang pertama yaitu prinsip etika bisnis dan contohnya. Sebelumnya kita akan membahas apa itu etika. Kata etika berasal dari kata Yunani kuno yaitu ethos, yang artinya adat istiadat atau timbul dari kebiasaan. Etika bisa disebut sebagai kebiasaan hidup yang baik pada diri seorang maupun pada suatu masyarakat. Etika memiliki kaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan termasuk juga semua kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain, atau dari suatu organisasi ke organisasi yang lain. Etika mencakup analisis dari penerapan suatu konsep seperti misalnya baik, buruk, benar, salah, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah salah satu studi khusus yang harus dimiliki oleh pebisnis. Dan studi ini ada kaitannya dengan perilaku dan moral yang dinilai benar atau salah. Dalam berbisnis, jika terdapat suatu kesalahan dalam beretika, pastinya ini akan menimbulkan masalah. Dan masalah yang dihadapi ini memiliki 3 jenis masalah yang akan ada kaitannya dengan masalah sistematik, individu, dan korporasi. Materi ini diambil dari makalah etika bisnis Zainul Beri, jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Poso. Sumber yang lain dari WordPress dengan judul Etika Bisnis dan Contoh Kasus yang ditulis oleh Hemi Fradila. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan beberapa prinsip dalam etika bisnis, yaitu ada prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir prinsip integrasi moral. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran berlaku secara umum bagi semua orang, terutama dalam menjalankan bisnis. Dengan menerapkan kejujuran dalam setiap proses bisnis akan lebih dipercaya oleh konsumen. Tidak hanya kepada konsumen, jujur juga harus diterapkan kepada sesama karyawan, dengan pihak luar yang memiliki kerjasama, hingga masyarakat secara umum. Kejujuran harus ada pada setiap proses bisnis, mulai dari menjelaskan produk, menangani keluhan, hingga membuat kontrak dan sebagainya. Jujur adalah kunci keberhasilan bisnis dalam bentuk apapun. Contoh pengaplikasiannya yaitu bila kita menjalankan suatu usaha, kita selalu jujur dalam menggaji karyawan-karyawan. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal bekerja. Sebaliknya, karyawan pun harus selalu jujur dalam mengerjakan pekerjaannya dan menghindari sikap-sikap yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Selain dalam hubungan kerja dalam tawar-menawar, barang atau jasa, harus ada kejujuran seperti kita harus menentukan harga yang tepat untuk kualitas barang atau jasa yang dijual. Yang kedua yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan yaitu bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Contoh pengaplikasiannya yaitu seperti toko skincare menyediakan produk-produk yang berkualitas kepada para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari produk skincare tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung pengertian bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk mendukung keberhasilan bisnis. Semua pihak berhak mendapatkan perlakuan yang sama, artinya semua pihak memiliki
hal untuk didengarkan pendapatnya jika berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Tidak semua pihak harus terlibat dalam semua proses. Bisa jadi tim satu bekerja keras pada bagian produksi dan tim yang lain fokus pada analisis dan pengembangan. Contoh pengaplikasiannya adalah ada pedagang yang menjual daging di pasar yang sama-sama menjual daging sapi. Keadilan ini harus mereka tegakkan supaya ketika ada suatu hal tidak diinginkan seperti salah satu merasa dirugikan, yang dirugikan ini boleh menuntut secara hukum. Yang selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral berarti semua pihak perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan. Dengan menjunjung integritas baik pada diri sendiri maupun perusahaan akan membentuk kepercayaan yang lebih kuat dari konsumen dan masyarakat luas. Selain konsumen, bisnis juga akan lebih mudah mendapatkan pihak eksternal yang ingin menanamkan saham jika memiliki integritas moral yang baik. Contoh penerapannya yaitu perusahaan yang menjaga nama baiknya dengan menanamkan integritas moral seperti memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna lainnya. Yang kelima yaitu prinsip otonomi, yaitu berkaitan dengan keputusan yang diambil perusahaan. Sebagai pelaku bisnis, mengambil keputusan tepat dalam hal apapun harus dibarengi dengan tanggung jawab, baik itu hasilnya baik maupun buruk, sehingga perhitungan konsekuensi dan manfaat setiap keputusan perlu diperhitungkan secara matang. Dalam kasus eksternal, misalnya perusahaan Anda bekerja sama dengan perusahaan lain, maka setiap pihak memiliki otonomi terhadap perusahaan masing-masing. Ketika ada hal yang harus diputuskan, semua pertimbangan kembali lagi kepada situasi, kondisi, dan tujuan utama perusahaan. Otonomi inilah yang harus dihormati antar pihak. Menjalankan bisnis dengan tetap teguh pada prinsip etika bisnis yang ada akan membuat perjalanan bisnis semakin lancar. Selain memegang nama baik perusahaan di depan pihak luar yang berkaitan, menerapkan etika bisnis dengan sungguh-sungguh juga akan memberikan nilai tambah di mata konsumen. Contoh penerapannya yaitu seseorang harus tahu kegiatan di bidang apa yang sedang dijalani, situasi yang dihadapkannya, apa yang diharapkan orang tersebut, dan akan seperti apa bisnis itu ke depannya. Jadi, seperti orang itu harus sadar dan tahu baik bagi dirinya sendiri dan perusahaan maupun bagi pihak yang lain. Materi ini saya ambil dari sumber blog dengan judul pengertian dan 5 prinsip etika bisnis yang penting diketahui. Sumber yang lain dari artikel kompasiana.com dengan judul contoh pengaplikasian atau penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis yang ditulis oleh Nabila Khairunisa. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hubungan konsumen dan perusahaan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai konsumen. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. Selanjutnya yaitu pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar, misalnya seseorang konsumen dalam memberikan sebuah produk elektronik seperti telepon seluler,
Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen, yaitu ada teori kontrak, teori perhatian, dan teori biaya sosial. Yang pertama yaitu teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu kedua belah pihak mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Yang kedua, kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Yang ketiga itu kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contoh dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial, khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. Yang kedua yaitu teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk mereka. Dalam teori ini tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tetapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian utama dari teori ini. Etika menjadi landasan dan pendengar bahwa dalam menciptakan sebuah produk, seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya produk mainan anak-anak. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga yaitu teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahwa ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan, atau produsen telah memberitahukan risiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Jika biaya sosial semuanya dibebankan kepada produsen, maka dalam hal ini produsen rokok wajib memberikan ganti rugi terhadap berbagai penyakit yang timbul dari menghisap rokok. Teori ini merupakan kurang mengalami perkembangan yang baik dikarenakan kurangnya keadilan jika dilihat dari segi produsen. Diketahui juga bahwa dari sisi keadilan kompensatoris dinyatakan orang harus bertanggung jawab akibat perbuatannya yang diketahui dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengarkan, hak lingkungan hidup. Yang pertama yaitu hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Misalnya dapat menyebabkan penyakit kanker.
Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga resiko yang bisa ditimbulkan akibat penggunaan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memiliki antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan membeli. Yang keempat yaitu hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Yang kelima yaitu hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang digunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang saya jelaskan tadi, ada beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk, yaitu ada kualitas, harga, pengemasan, dan pemberian label. Yang pertama yaitu ada kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk, dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, harga. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memilih harga produk yang menurutnya sesuai dengan kemampuannya dan kesediaan dia untuk membayar terhadap suatu produk. Menurut Garrett dan Klonowski, ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil. Yang pertama yaitu penipuan. Persekutuan antara produsen dan distributor dalam menentukan harga terhadap sebuah produk merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Prinsip harga ditentukan oleh pasar biasanya sering disalahgunakan oleh produsen untuk menentukan harga. Yang kedua, ketidaktahuan. Beberapa contoh bahwa pengetahuan konsumen dalam hal ini selalu terbatas. Misalnya, harga pada kemasan produk yang lebih tinggi dari kenyataan, diskon, promosi lebih dengan satu harga dapat dua produk, pengusaha restoran yang tidak mencetak harga pada menu makanannya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan kuasa. Contohnya, pengusaha besar yang mengendalikan harga sehingga merugikan pedagang kecil. Yang keempat yaitu manipulasi emosi. Misalnya pengusaha pemakaman yang mengambil keuntungan melalui harga yang sudah dinaikkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pengemasan dan pemberian label. Produk harus dikemas secara menarik dan baik untuk menjaga kualitas dan tampilan produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Materi ini saya ambil dari dokumen materi dengan judul Hubungan Etis Konsumen dengan Perusahaan. Yang selanjutnya yaitu materi etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengambilan keputusan pada umumnya adalah memilih suatu jalur
tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia melalui suatu proses mental dan berpikir yang logis. Ketika mencoba untuk membuat keputusan yang terbaik, seorang harus menimbang sisi positif dan negatif dari setiap pilihan dan mempertimbangkan semua alternatif. Untuk pengambilan keputusan yang efektif, seorang harus mampu memprediksikan hasil dari setiap pilihan dan berdasarkan pada semua item tersebut, menentukan pilihan mana yang terbaik atau situasi tertentu. Pengambilan keputusan harus berdasarkan beberapa tahapan yang mungkin akan dilalui oleh pembuatan keputusan. Tahap tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan seterusnya. Keputusan adalah hasil membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Keputusan pada dasarnya merupakan proses memilih satu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Keputusan yang kita ambil tentunya perlu didukung berbagai faktor yang akan memberikan keyakinan kepada kita sebagai pengambil keputusan bahwa keputusan tersebutlah adalah yang tepat. Materi ini saya ambil dari artikel akademia dengan judul Kasus Etika dan Pengambilan Keputusan dalam Perusahaan Nike yang ditulis oleh Silviani Nur Utami. Selanjutnya ada dua jenis atau tipe pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada programmed decision, yaitu prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. Yang kedua yaitu non-programmed decision, yaitu keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur, diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Perbedaan tipe pengambilan keputusan terdapat dua hal yang membuat sebuah keputusan berkualitas. Yang pertama, kontribusi terhadap peningkatan nilai organisasi dan individual yang disebut konsekuensi. Yang kedua, akurasi antara prediksi dan realisasi yang disebut GAP. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu penetapan goal dan objektif serta pengukuran hasil. Yaitu ada penetapan goal dan objektif akan mengarahkan pada hasil mana yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dan bawahan. Selanjutnya yaitu pengidentifikasian masalah. Adanya masalah menunjukkan adanya GAP antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Faktor yang mengganggu identifikasi masalahnya yaitu persepsi terhadap masalah, penetapan masalah dalam lingkup solusi, yaitu identifikasi gejala sebagai masalah. Yang ketiga yaitu pengembangan alternatif. Ada alternatif atau potensi solusi harus dikembangkan, lingkungan internal dan eksternal, dan konsekuensinya atau akibat yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Selanjutnya perlu memperhatikan kendala waktu dan biaya. Banyak alternatif dengan kecepatan keputusan yang diambil. Selanjutnya itu cara untuk dikembangkan alternatif adalah dengan analisis skenario. Selanjutnya yaitu pengevaluasian alternatif. Alternatif yang sudah dipilih dievaluasi dengan dibandingkan dengan objektif. Objektif pengambilan keputusan setiap alternatif harus berupa hasil yang paling banyak dengan akibat buruk paling kecil. Yang selanjutnya yaitu pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil keluaran yang sesuai dengan objektif. Perlu mempertimbangkan dampak alternatif dan plus minus terhadap objektif. Yang selanjutnya itu tidak mungkin solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tapi yang optimal adalah yang sesuai dengan standar. Selanjutnya itu penerapan keputusan, yaitu keputusan yang baik adalah yang efektif untuk diimplementasi. Perlu pengajian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya itu pengendalian dan pengevaluasian
Efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif. Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku terhadap pengambilan keputusan individu, salah satunya adalah tindakan etis. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis yaitu yang pertama yaitu ada gender. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan gender mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Secara etis, pembedaan terhadap gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. Filosofi. Yang kedua yaitu filosofi. Pola pikir seorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seorang. Pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi yang bersumber dari hasil pemikiran masa lalu harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu. Yang keempat yaitu pengalaman. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, seorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kelima yaitu umur. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. Yang keenam yaitu kode etik. Dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan. Hal ini berguna untuk keputusan agar yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Yang ketujuh yaitu reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output bagi permasalahan yang sedang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu individual versus group decision making. Jika dilihat dari hasil dan proses pengambilan keputusan, yaitu waktunya yang lama lebih baik, terlebih pada latar belakang masalah yang bervariasi. Pengaruh buruk dari faktor perilaku yaitu dominasi personalitas, superior atas status, dan superior atas keahlian. Sumber ini saya ambil dari dokumen materi dengan judul pengambilan keputusan etis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang beretika, yaitu yang pertama mengidentifikasi fakta dan seluruh kelompok pemangku kepentingan serta kepentingannya yang terpengaruh. Yang kedua merangkai pemangku kepentingan dan kepentingannya, mengidentifikasi yang terpenting dan memberikan bobot terhadapnya lebih dari isu yang lain dalam menganalisis. Yang ketiga, menilai dampak tindakan yang ditawarkan pada masing-masing kepentingan kelompok pemangku kepentingan dengan memperhatikan keberadaan mereka, perlakuan adil, dan hak yang lainnya, termasuk harapan kebijakan, menggunakan kerangka kerja pertanyaan secara menyeluruh dan meyakinkan bahwa perangkap umum yang dibicarakan kemudian tidak masuk dalam analisis. Materi ini saya ambil dari sumber artikel dengan judul Makalah Etika dalam Pengambilan Keputusan yang ditulis oleh Si Nurmalasari. Materi yang selanjutnya yaitu Good Corporate Governance. Corporate governance atau tata kelola perusahaan menurut International Finance Corporate adalah the structure and process for the direction and control of companies. Pada intinya, corporate governance atau tata kelola perusahaan menurut International Finance Corporate adalah bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan stakeholder diakomodasi secara baik. Dalam rangka mewujudkan corporate governance, maka pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan baik dan seimbang, sehingga diperlukan adanya good corporate governance. Good corporate governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good
good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. GJK dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Pada dasarnya, GJK adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai yang berlaku. Pedoman umum GJK merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. GJK didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GJK sebagai pedoman dan dasar menjalankan perusahaan, masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa, dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif. Selanjutnya yaitu prinsip good corporate governance. Yang pertama yaitu ada transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, saran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GJK, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Yang selanjutnya itu prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara profesional dikomunikasikan kepada stakeholder. Selanjutnya yaitu prinsip akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peranannya dalam pelaksanaan GJK. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem reward and punishment. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Tanggung jawab perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan.
independensi untuk menjalankan GJG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Materi ini saya ambil dari artikel dengan judul 5 Prinsip Good Corporate Governance yang ditulis oleh Anggita Dwinda. Selanjutnya yaitu manfaat Good Corporate Governance. Dikutip dari buku Good Corporate Governance, konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia, tahun 2005 oleh Deniri Ahmad. Manfaat penerapan prinsip Good Corporate Governance bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban stakeholder. Adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi perusahaan secara legitimate. Meningkatkan legitimate perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemakaian sumber daya perusahaan. Menciptakan daya tarik investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka, dengan dukungan proses yang tanggung jawab. Materi ini saya ambil dari artikel kompas.com dengan judul GJG Pengertian dan Manfaatnya. Penulis Serafisha Gisha, Good Corporate Governance, Pengertian dan Manfaatnya. Selanjutnya yaitu materi Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan.
Manfaat CSR. Berikut ini beberapa manfaat CSR, antara lain yaitu bagi masyarakat, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum, dan adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan yaitu yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, memberikan inovasi bagi perusahaan. Materi ini saya ambil dari artikel Guru Pendidikan dengan judul CSR adalah, dan dari Mardikanto Toto 2009, Majalah Bisnis dan CSR, Jakarta, Latovi. Contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan yaitu di PT Semen Gresik. PT Semen Gresik yang merupakan salah satu operating company dari PT Semen Indonesia Persero Tbk mengeluarkan program tanggung jawab sosial yaitu CSR di tahun 2017 dengan memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat di sekitar perusahaan. Semen Gresik memberikan bantuan kepada forum masyarakat kokoh senilai 7,25 miliar di 26 desa dan 3 kecamatan, terfokus pada program pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemitraan serta keterlibatan bersama segenap pemangku kepentingan. Dalam bentuk partisipasi peringatan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah, Semen Gresik menyalurkan 34 ekor sapi kurban kepada masyarakat di Kabupaten Tuban. Bantuan diserahkan kepada Pemkab Tuban, DPRD Tuban, Masjid Agung Tuban, 26 desa di sekitar perusahaan, panitia Idul Kurban Semen Gresik, dan lembaga-lembaga lainnya senilai 903.500 juta dalam upaya mendukung program pengentasan kemiskinan. PT Gresik membantu pemerintahan pusat dan Pemkab Tuban dengan berkomitmen melaksanakan program bedah rumah tak layak huni sebanyak 40 rumah senilai 1,8 miliar. Bantuan bedah rumah ini dikhususkan bagi masyarakat prasejahtera di area pengembangan perusahaan di seluruh area Kabupaten Tuban. Bantuan pendampingan petani Green Belt sejak tahun 2004, Semen Gresik membangun kerjasama erat dengan mitra strategis perusahaan yaitu para petani pengelola sabuk hijau area tambang atau disebut petani Greenbelt. Sejak tahun 2017, total petani Greenbelt yang mengelola lahan perusahaan berjumlah 328 orang dan terbagi dalam 20 kelompok. Bantuan secara simbolis sebanyak 4.740 sak semen senilai 237 juta untuk membangun gedung sekolah, masjid dan mushola, sarana pendidikan Al-Quran, gereja, dan fasilitas publik lainnya. Materi ini saya ambil dari artikel dengan judul CSR Perusahaan di Indonesia yang ditulis oleh Arifka. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.